rekan-rekan, Pak Hani akan menyampaikan materi mengenai penulisan karya ilmiah sesuai KBBI ya. Maka ini akan menarik sekali. Akan ada dua subtopik nanti. Yang pertama adalah mengenai KBBI itu sendiri dan yang kedua mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Pak Hani ini kita ketahui kalau saya tidak salah, tadi saya juga sempat membaca di beberapa source gitu atau referensi. Beliau mempunyai 8 buku yang sudah ditulis, karena memang kita tahu kalau di lingkungan media agama beliau ini sangat gemar sekali menulis, dan tulisan beliau sudah banyak yang diterbitkan, luar biasa. Ini mungkin nanti sharing-sharing kiat-kiatnya Pak, supaya rajin menulis itu bagaimana. Pak Hani, waktunya 45 menit Pak. Nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab, silakan Pak Hani untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak Nindarto sebagai moderator, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Widya Agama Mahakam Samarinda, Bapak Ibu dosen yang masih hadir di ruangan ini, terima kasih atas penghargaannya. Saya izin sharing Bapak Ibu, ini hanya berbagi tentang kebahasaan. Inilah yang bisa saya bagikan. Kalau yang tadi luar biasa, saya malah belajar kembali Pak tentang penelitian-penelitian dari pemateri-pemateri hebat dari Pak Dekan, Ibu Wakil Dekan, dan Pak Sulung barusan. Dan saya mungkin hanya melengkapi Pak, sudah dibahas tuntas. Saya mencoba membahasnya dari segi kebahasaan ya Bapak Ibu. Karena memang ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi sudah nampak ya Pak Aan? Sudah Pak Hani, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini sesuai dengan urutannya, ini kalau sudah urutan terakhir ini pasti tinggal pelengkapnya saja. Dan bagaimanapun penelitian ini akan sangat menarik jikalau bahasa yang digunakan juga sesuai dengan kaidahnya. Dan kebetulan saya mendapatkan tema penulisan karya ilmiah sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 atau KBBI 5. Baik rekan-rekan yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, baik yang tingkat akhir ataupun yang baru saja bergabung. Nah, Pak di dalam Pak. Iya Bu. Mohon maaf Pak. Kalau yang terakhir tuh bukan pelengkap Pak. Di film-film itu jagoan muncul belakangan Pak. Jadi ini luar biasa nih. Siap. Terima kasih Bu. Jagoan Bu, ada aja Ibu. Saya kira ada Bu. Baik. Terima kasih Bu Wakil Dekan. Jadi dalam kaidah bahasa Indonesia yang kita ketahui bersama-sama dewasa ini memang sudah sangat banyak ya. Mulai dari tatanan bahasa, TBBBI, ejaan, PUEBI. Jadi sebagai pengingat, ejaan yang disempurnakan atau EYD sudah tidak ada lagi, dialihkan menjadi PUEBI semasa kepemimpinan Menteri Pendidikan waktu itu Bapak Anies Baswedan Rashid. Jadi EYD sudah dipudarkan atau dihapuskan dijadikan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kementerian selalu berinovasi memunculkan yang namanya peristilahan atau PUPPI. Nah, baik Bapak dan Ibu yang terhormat serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi inilah link-link yang semuanya bisa kita akses dan ini free atau open access. Jadi semisal kita mau mencari peristilahan, kata baku, ejaan atau tata bahasa semuanya sudah terlink dan ini sudah saya buatkan SID-nya jadi tinggal kita klik semacam misalnya kita buka KBBI. Nah, di sini sistemnya daring ya Ibu atau online. Jadi kalaupun mau mendownload atau mengunduh bisa melalui Play Store atau iStore yang digunakan masing-masing Bapak Ibu atau serta adik-adik. Jadi misalnya kita sering menemukan di istilah-istilah ekonomi atau istilah apapun kata-kata yang semacam hipotesa. Ketika kita search atau kita cari hipotesa ini nanti akan disalahkan Bu sama kamus ini. Nah, hipotesa tidak memiliki arti, berarti kita harus menggantinya dengan hipotesis. Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau penguatan pendapat, teori, dan seterusnya. Diagnosa, diagnosis, analisa, analisis, semua tinggal kita mau mencari apa tidak.
Dan yang sering saya ketemukan di bimbingan mahasiswa ataupun adik-adik yang mau menyusun tugas akhir, mempengaruhi. Teman-teman sering mengetik mempengaruhi. Mempengaruhi ketika kita tuliskan di dalam skripsi kita nanti dijilid dan dibaca orang lain, kita akan sedikit loh. Kok mempengaruhi tidak punya arti? Karena pada dasarnya kata dasarnya pengaruh. Dan dia harus luluh, yang benar adalah memengaruhi. Berpengaruh atau mengenakan pengaruh. Nah, ini semua dapat kita lihat dengan mengeceknya satu persatu, ataupun memang sudah dianalisis terlebih dahulu. Kata-kata yang sering muncul di skripsi ataupun di karya tulis lainnya seperti laporan, proposal, laporan-laporan magang yang beberapa saya baca, adik-adik sering menuliskan mempengaruhi. Yang benar adalah memengaruhi. Kemudian sistematika, dan lain sebagainya. Ini semua bisa kita lihat dan kita buka langsung di dalam menu ini. Kemudian PUBI. Di dalam PUBI kita juga bisa melihat bahwasannya Badan Bahasa yang berpusat di Jakarta itu sudah membuat buku dalam bentuk PDF. Artinya apa? Mahasiswa hari ini sudah free sebenarnya, tinggal diunduh boleh, dibaca-baca boleh melalui SID tadi. Ini bukunya Bapak Ibu ada 92 lembar. Ini penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penggunaan lain-lain sudah diatur lengkap berdasarkan keputusan Menteri saat itu, yaitu Bapak Anies Baswedan. Ini tanggal 26 November 2015 dan 2016 di launching. Artinya sudah 5 tahun kita sudah harusnya update, adik-adik mahasiswa kita harusnya update dengan penggunaan tanda baca ini. Baik. Kemudian untuk peristilahan. Nah, ini istilah-istilah ini kalau di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, terkadang ada istilah-istilah yang harus memang kita ketahui. Dan ini sekali lagi, ini sudah saya linkkan ke Wikisource. Jadi di sini ada pedoman istilah-istilah yang nanti kita tinggal mengetikkan istilah ini kira-kira definisinya apa. Sebenarnya pengistilahan ini juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia saling terkait. Kemudian ada TBBI. Jadi banyak ya Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa kaidah-kaidah ini. Di TBBI ini bukunya sangat tebal Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita membacanya memang butuh waktu yang cukup lama karena buku ini 2017 di launching atau dikeluarkan setebal 595 halaman. Ini biasanya teman-teman bahasa yang hobi menganalisis apakah ada perubahan, apakah harus kita sesuaikan, dan bagaimana baiknya untuk kelengkapan di dalam penulisan kita. Jadi saya mohon izin nanti sekiranya Ibu dan Bapak serta adik-adik mahasiswa tentunya yang semester akhir yang ingin menyusun laporan, proposal, bahkan skripsinya, dilihat-lihat atau dibuka ini. Selain kaidah, dalam bahasa Indonesia juga ada tataran, tapi ini identik ya karena semua ada selikung atau ada pedoman yang berbeda-beda. Mungkin Fakultas Ekonomi punya prasyarat tentang paragraf yang baik seperti apa, kalimat yang baik harus ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap, dan seterusnya. Kata bahkan sampai ejaan. Kita ketahui bersama banyak teman-teman mahasiswa untuk ejaan ini sering sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh yang paling sederhana ketika mengatakan V. Huruf V itu tidak pernah ada, yang ada V. Ya. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia, CCTV, bukan CCTV, kecuali diasingkan, seperti yang biasa Pak Aan, karena ahli bahasa Inggris beliau ini. Dan itu diatur dalam tataran. Kemudian ada tambahan tesaurus. Tesaurus ini lebih kepada bagaimana kita menganalisis. Nah, lengkap Bapak Ibu tinggal masukkan, dia termasuk adjektiva, adverbia, konjungsi, nomina, numeralia, partikel, dan verba. Cuman ini kalau di Fakultas Ekonomi, hemat saya tidak terlalu dibutuhkan, karena memang ini untuk teman-teman yang bahasa biasanya Bapak dan Ibu. Kalau Fakultas Ekonomi biasanya KBBI dan PWBI, karena ini secara umum dimanapun kita kuliah. Kemudian ada glosarium,
Glosarium di sini juga sangat menarik. Bagaimana kita tahu ini istilah di bidang apa? Di bidang fakultas ekonomi, di bidang manajemen, akuntansi, dan semua tautannya bisa dilihat di link ini. Dan kebetulan saya mohon izin juga, karena momen ini sangat baik, saya juga merintis Bapak dan Ibu semacam YouTube yang isinya ini membahas semua tentang bahasa, dan alhamdulillahnya pada pagi menjelang siang hari ini sudah 4.000 subscriber. Promosi sedikit sekalian ya, sekali 3 uang ya. Jadi ada asas promosinya di sini. Ini tentang bahasa, karena saya menganggap yang ada di sini Bapak dan Ibu adalah kaum terpelajar, apalagi ada mahasiswa yang ingin terus belajar. Jadi terkadang kalau saya ngajar di kelas, saya recording dan saya upload di YouTube ini Bapak dan Ibu serta adik-adik, biar sama-sama dilihat, dan saya selalu membawa nama besar Widyagama di dalam YouTube ini. Baik, ini adalah kaidah, tataran, dan sedikit tambahan dari kelengkapan bahasa Indonesia. Jadi kita lanjut karena waktunya terbatas ini. Mas Aan, suara saya bagus ya Mas ya? Jelas Pak Hani. Oke, makasih Mas. Terima kasih Pak Hani. Baik, ada 179 yang masih hadir. Semoga masih setia ini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya keluar dulu tadi karena terlalu banyak buka linknya nggak linknya kurang respon. Saya buka file baru aja deh. Oke. Nah, jadi saya ulang kembali, ada TBBI, PUEBI, PUPI, dan KBBI. Ini tadi yang sudah sempat saya sampaikan tentang kaidah, tataran, dan tambahan-tambahan. Silakan yang berkenan mensubscribe YouTube saya dan lain sebagainya. Tidak terubah ya. Oh, ini sudah. Jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, izin saya mengulas kembali ini yang sering kita lupakan dewasa ini, bahwasanya di kemajuan teknologi dan modernisasi tata cara penulisan kutipan ini sering terlupakan. Bahkan ketika kita menulis artikel, citasi kita kok tidak masuk. Ternyata saya yang salah, waktu itu kurang update dalam gaya pengutipan daftar pustaka atau referensinya. Dan setelah saya searching atau saya mencari kenapa, alasannya apa, ternyata terkadang apa yang kita tulis itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal atau selikung atau pedoman penulisannya. Kalau kita menggunakan American Psychological Association, ini sekarang sudah yang sampai apa 7. Sementara punya kami masih apa 6. Oh, itu yang mengakibatkan, ternyata begitu. Dan kalau kita memakai CMS atau Chicago Manual of Style, ini sudah agak jarang ditinggalkan. Sekarang lebih condong ke APA. Dan biasanya untuk teman-teman yang berbackground keagamaan, cara citasinya adalah Modern Language Association, seperti di UIN, IAIN, atau sekolah-sekolah keagamaan. Karena dia ada catatan kakinya, biasanya dia menggunakan Modern Language Association. Jadi nanti kita lihat contohnya di akhir slide ya, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa. Nah, perbandingan gaya pengutipan. Kami sebagai pengajar bahasa Indonesia di kampus tercinta Universitas Widyagama Mahakam Samarinda menggunakan, kalau di FKIP, kebetulan saya di FKIP menggunakan APA. Ya, jadi APA itu bedanya apa dengan CMS? Adik-adik mahasiswa tentunya masih agak-agak ragu. Bedanya sederhana sekali. Bedanya hanyalah kalau APA dia dalam kurung, buka kurung tutup kurung. Kalau CMS tidak buka kurung tutup kurung. Itu saja bedanya. Kalau MLA tahunnya di belakang untuk tahunnya. Ya tadi seperti teman-teman di IAIN, di UIN, sekolah-sekolah keagamaan yang sering saya jumpain, melihat tulisan mereka di dalam artikel-artikel itu menggunakan MLA. Ini sangat umum ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti akan terupdate sendiri, terubah sendiri sesuai dengan pedomannya. Hanya saja namanya Mendeley system, teman-teman bahasa ini sering memperbaikinya untuk penulisannya. Biasanya penulisan judul, ini seperti buku yang tadi disampaikan.
penulisan judul harus menggunakan huruf miring ya. Saya ulang. Penulisan judul harus dimiringkan atau diitalik. Ini yang sering kita lupakan. Dan kesepakatan teman-teman bahasa se-Indonesia Raya untuk PT atau CP itu tidak ditulis Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa. Itu yang lazim kami di teman-teman bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan yang ada di selikung atau pedoman yang ada di Fakultas Ekonomi. Jikalau menyantumkan CV atau VT. Alasannya ternyata sederhana. Kenapa persiaran terbatas atau CP itu tidak dimasukkan di dalam daftar pustaka singkatan PT dan CP-nya, karena itu bisa berubah. Yang hari ini pena persada ini CP, bisa jadi tahun depan perusahaan ini sudah berbentuk PT. Itu alasan teman-teman bahasa Bu ketika ada pertemuan waktu itu di dalam menyepakati untuk penulisan. Jadi memang butuh pengeditan. Dan sekali lagi peran bahasa Indonesia hanya meyakinkan kepada adik-adik mahasiswa untuk menghapus itu kalau diperkenankan. Jikalau tidak masalah sebenarnya. Seperti PT Raja Wali Grafindo, PT Andi Offside dan sebagainya. Dulu PT tersebut adalah CV dan sekarang sudah menjadi PT karena besar dan semakin berkembang. Jadi judul ditulis miring, diharapkan hanya kata awalnya saja yang huruf kapital. Seperti ini, 2 jurus jitu menulis tugas akhir dan skripsi, huruf-huruf awalnya J, J, M, T, A, S-nya itu ditulis huruf kapital. Konjungsi dan tidak, kata penghubung dan tidak. Ini yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi Mendeley kita pun bisa diedit ternyata. Dan kita harus sesuaikan dengan pedoman yang sesuai dengan tadi seperti yang di awal. Baik. Nah, jika tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, adik-adik mahasiswa pasti tentunya paham dan pasti ada bertanya nanti. Kalau saya dari bahasa Indonesia sekadar ingin menyampaikan bahwasannya jenis karya tulis ilmiah itu seperti apa sih kalau dipandang dari sudut pandang bahasa Indonesia atau ilmu bahasa. Jadi ada non buku. Non buku ini dia tidak ber-ISBN ya, ber-ISBN itu atau bercetak mendapatkan nomor urut register dari London, Inggris. Jadi seperti hasil penelitian, hasil litbang, laporan, makalah, artikel, ini kan tidak tercetak di dalam ISBN. Hanya masuk di dalam jurnal mungkin, ataupun di perpustakaan secara online, tapi tidak dicetak ber-ISBN. Itu maksudnya yang non-buku. Kesarjanaan, misalnya skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Ketika Bapak dan Ibu serta adik-adik nanti sudah sampai di tahap ini, kalau mau mencetak, berarti harus mengubah sebagian dari isi ini menjadi kategori buku, bukan non-buku lagi. Dan ulasan atau resensi atau teks ulasan ya, ini yang sering kita lihat dalam lomba-lomba tingkat nasional harus membuat teks ulasan atau meresensi dulu. Ini yang dari kategori non-buku. Dan kalau kategori buku, nah kita perlu ketahui bahwasannya diktat, modul, buku ajar, buku referensi itu kategorinya bahan ajar. Namun kalau buku teks, buku pegangan, dan buku penunjang itu pengayaan. Dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini, yang ikut proceeding, menulis bersama, bunga rampai, itu masuk ke dalam kompilasi. Jadi ada buku dan non-buku. Kemudian karya tulis non-buku. Nah, ini harus kita pahami bersama. Saya mohon izin mengulas sekali lagi. Laporan penelitian itu ada catatannya ya. Biasanya laporan penelitian untuk lembaga, format bergantung pada ketentuan. Semisal di Fakultas Ekonomi menyusun laporan penelitian. Hasil KKN atau magang atau format terlampir namanya apa di Fakultas Ekonomi, nanti itu untuk lembaga, ada formatnya, dan itu harus kita ikutin lembaga. Kami dari Bahasa Indonesia tidak bisa mengontrol itu, jadi ada selikung atau pedoman tersendiri yang itu tergantung dari lembaga. Makalah, kalau untuk makalah biasanya untuk seminar, bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup secara eksplisit, ada daftar pustakanya. Ini yang sering dilupakan sama adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa baru.
daftar pustakanya kadang tidak tertulis dengan baik, tidak pakai APA atau MLA. Ataupun kalau ada daftar pustakanya dari internet, di copy paste itu HTTP-nya, www-nya, itu juga tidak boleh karena ada pedomannya. Tapi karena mungkin mahasiswa baru, waktu SMA atau SMK belum sempat diajarkan, ya harap pemakluman saja. Seharusnya tidak karena sudah berstatus mahasiswa. Artikel untuk umum dimuat di media massa tanpa bagian pendahuluan, pembahasan dan penutup secara eksplisit. Rujukan dimuat langsung dalam tulisan, bukan di daftar pustaka. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, yang sering menulis artikel, ini luar biasa artikel-artikelnya. Biasanya rujukan itu langsung dimasukkan di pendahuluan ataupun di pembahasan, bisa juga. Nah, untuk kesarjanaan, laporan penelitian untuk S1, skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, harus bisa memahami, membuktikan, mengukuhkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya adik-adik mahasiswa, saya juga sering menemukan kata-kata kokoh. Jadi yang ada kukuh ya, mengukuhkan bukan mengkokohkan. Teori yang sudah ada atau menggugurkan teori lama dengan menciptakan teori baru, ini tergantung jenjangnya. Kalau S1 biasanya memahami, membuktikan, kalau S2 mulai mencoba mengukuhkan, tapi kalau S3 sudah menciptakan bahkan menggugurkan teori, sudah tingkat keilmuannya seperti Bapak Dekan kita luar biasa. Yang terakhir resensi, uraian, ringkasan, dan kritik objektif terhadap sebuah buku. Nah, jadi mengulas seperti buku yang saya pernah tulis sebelumnya, yang 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu ada yang sudah membuat ulasan, ya karena buku awal, ternyata buku-buku yang pernah saya tulis ada sedikit kelemahannya, mungkin bahasanya masih kurang baik dan sebagainya. Ada beberapa ulasan saya terima kasih sekali Pak, mohon bukunya gini-gini lah. Itu menjadi cambuk bagi kami yang menulis buku biar lebih baik lagi ke kemudian hari. Jadi resensi ini perlu ya Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa ketika kita melihat buku orang lain atau karya orang lain dengan maksud untuk kebaikan tentunya. Baik, saya masih ada beberapa slide. Lalu ada karya tulis ilmiah buku. Nah, di sini kita harus sama-sama satu frekuensi. Bahwasannya jenis itu ada buku ajar, buku teks, buku referensi, buku pegangan, dan buku penunjang. Kalau buku ajar, insya Allah saya sudah mengirim filenya, nanti panitia atau Ibu bisa men-share. Saya ada buku ajar 1, bisa dibaca dalam bentuk PDF. Uraian bahan pelajaran bidang tertentu yang sistematis sesuai dengan silabus yang diarahkan untuk kompetensi tertentu untuk pengajar dan pelajar atau mahasiswa di sini tentunya. Semisal buku ajar saya yang 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia itu per bab sudah saya sesuaikan dengan silabus yang ada. Kalau buku teks dia bersifat saintifik ya. Uraian pada bidang tertentu yang disajikan lebih populer dibandingkan dengan buku ajar untuk pengajar, pelajar, dan praktisi. Biasanya ini buku-buku yang nuansanya bisnis atau diperjualbelikan karena yang membaca lingkupnya lebih luas. Buku referensi hampir sama sebenarnya. Buku referensi bersifat acuan teoritis, ensiklopedia, tesaurus, buku induk, dan buku pintar. Jadi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang siang hari ini masih bertahan, ketika kita mengklik yang SID tadi, di situ sebenarnya kita sudah bisa membaca secara digital, tidak perlu membeli. Hari ini sudah dimudahkan, mahasiswa tidak perlu membeli di toko buku ataupun di toko online, karena kalau untuk bahasa Indonesia rata-rata sekarang dalam bentuk PDF dan disebarluaskan tanpa terkecuali, tanpa pasport dan tanpa ada uang di situ. Berikutnya yang keempat, buku pegangan. Buku pegangan ini biasa sifatnya untuk menganalisis, ya, sering kita melupakan analisa, menganalisis, dan lain sebagainya. Buku penunjang. Buku penunjang ini ketika di kelas kalian silahkan baca buku ini, tapi lebih bagus nanti ditambah materinya di buku ini dan seterusnya. Buku penunjang. Buku penunjang pada dasarnya ya mirip dengan buku teks atau buku referensi, tapi dia tidak ada di silabus, hanya menambah atau memperkuat khasanah budaya baca kita. Karena secara literasi semakin banyak buku yang dibaca akan semakin banyak pemahaman baru yang dihasilkan. Nah, berikut karya tulis ilmiah populer. Apa saja sih yang populer itu? Ada ilmiah murni dan ilmiah populer. Pembacanya kalau ilmiah murni biasanya akademisi, penelitian, dan kalau ilmiah populer masyarakat umum atau awam dan seterusnya. Bahasanya
harus ilmiah kalau murni. Ya. Kalau populer bahasanya umum atau lebih mudah dipahami. Penyajian kaku dan sistematis. Jadi ada blok-bloknya. Kalau ilmiah murni itu biasanya tidak ada subjektivitas. Kalaupun ada sangat minim sekali pendapat itu. Semuanya berdasarkan, menurut, sebaiknya gitu-gitu. Kalau ilmiah populer fleksibel, studi kasus boleh, perbandingan, subjektivitas, ada opini atau rujukan. Contoh, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan makalah itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang sudah standar bakunya. Nah, ada tim-tim yang nanti menjadi tim penelaah. Oh, ini tipe kesalahan pengetikan. Bagaimana cara menghindarinya? Kita harus rajin buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, untuk ilmiah populer, artikel termasuk populer karena artikel ini sering dibaca orang lain dan terbaru biasanya buku teks bunga rampai atau buku kolaborasi. Hanya saja, walaupun ini sifatnya populer, kita juga tidak boleh mengesampingkan tentang penulisan kata baku tersebut. Nah, inilah sebenarnya bagian inti dari yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Dalam karya tulis ilmiah, tentunya ini kita harus sepakati adik-adik mahasiswa, ada sampul dan judul, ada pengantar dan prakata, daftar isi dan ilustrasi, abstrak atau ringkasan. Ini tergantung nama di fakultas kita masing-masing. Bagian utamanya selalu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dan bagian akhir ada lampiran, daftar pustaka, lampiran, dan indeks jika ada. Nah, yang dikatakan karya tulis ilmiah, kalau semua komponen ini bersatu padu. Bagaimana Pak Hani kalau dikurangi salah satu? Kita nggak biasa pakai indeks, ya tidak masalah. Asal itu sudah disepakati dalam pedoman. Jadi besar harapan pedomannya selalu diperbaiki, selalu direvisi. Jadi ke depan itu adik-adik mahasiswa dimanapun berkuliah, tidak hanya di kampus tercinta kita, di kampus luar, harusnya pun kalau siapa tahu peserta di siang hari ini ada dari kampus luar ya, indeks, ketika di dalam selikung atau pedomannya tidak lengkap, mahasiswa akan pusing sendiri dan nanti akan terjadi perdebatan di antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Itu yang sering terjadi kalau mahasiswa tidak mengikuti selikung karya tulis ilmiah, baik itu skripsi untuk S1 dan di atasnya S2 ataupun S3. Nah, dan saya mencoba membandingkan karya tulis ilmiah itu bagaimana sih sistematika yang pada umumnya. Jikalau secara umum, adik-adik mahasiswa yang semester 1 sampai semester 5 atau 6 sering mendapati tugas dari Bapak Ibu dosennya membuat laporan atau makalah, bahkan artikel. Ya, kita harus sekali lagi harus ikuti selikungnya atau pedomannya yang ada. Bahasa Indonesia hanya mengatur secara umumnya. Semacam laporan ada bagian awal, bagian utama, ada pendahuluan, pembahasan, penutup, bagian akhir. Laporan apakah perlu daftar pustaka? Hemat saya sebenarnya tidak. Karena laporan bisa laporan individu, kecuali laporan ilmiah ya harus pakai daftar pustaka karena ada yang dikutip. Tapi kalau makalah dan seterusnya harus ada bagian awal, ada judul, ada abstrak, yang minimal 150 kata atau 200 kata atau sampai 250 kata tergantung lagi pedoman yang ada. Bagian utama, hasil analisis, penutup, dan bagian daftar pustaka. Artikel ini juga terkadang harus dibuat atau ada tugas judul, penulis, pembuka, subbab, subjudul 1, subjudul 2, dan seterusnya. Dia berjenjang ya. Nah, bagian pendahuluan untuk karya tulis ilmiah yang lazim dan harus kita sama-sama sepakati adalah pertama pasti latar belakang, rumusan batasan, tujuan manfaat, hipotesis, landasan teori, kajian pustaka. Ini yang secara umum. Namun di beberapa universitas atau fakultas-fakultas yang ada di dalamnya sering ditemukan hipotesis atau dugaan sementara ini opsional saja. Jika ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Tapi barangkali kalau di Fakultas Ekonomi ada, itu malah bagus karena kita menduga penelitian yang sebelumnya itu atau yang akan kita laksanakan nanti hasilnya baik atau tidak. Yang salah ketika kita tulis hipotesa, yang betul hipotesis, landasan teori dan metode. Metodenya tadi sudah dijelaskan luar biasa. Saya seakan-akan berkuliah kembali. Ada kualitatif, kuantitatif, studi pustaka, wawancara, survei, observasi.
analisis data, bersifat induktif, deduktif, ataupun deskriptif. Dan karena ini masa pandemi, biasanya surveinya atau observasinya kita lakukan secara daring, tidak boleh luring biasanya. Ini yang terjadi selama 19, 20, dan 2021 ini. Tahun 2020-2021. Tapi dikondisikan saja. Bagian pembahasan. Bagian pembahasan saya coba bagi menjadi dua, ada ilmiah murni dan ilmiah populer. Jadi sekali lagi, populer ini apa sih Bapak dan Ibu, serta adik-adik mahasiswa? Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, populer ini adalah sesuatu yang hari ini atau kekinian ini sangat menarik. Jadi semacam judulnya itu harus hits banget, GAN yang dominan di Kaskus. GAN, juragan kah, agan kah, gitu ya. Kalau kita beli online atau beli daring ya, ada kata-kata gan, juragan, agan kah? Atau gan ini nama orang, gitu kalau dari Kaskus, di dalam Kaskus ya, jual beli atau tempat berdiskusi. Tapi kalau ilmiah murni, biasanya judulnya lebih perbandingan, distribusi, frekuensi, kata bahasa Indonesia di Kompas, Wikipedia, Twitter, dan Kaskus. Sama-sama sebenarnya, mau ilmiah murni atau ilmiah populer, sama-sama kekinian, hanya saja bahasa populer itu biasanya ada tanda petik ini, untuk mengapit kata-katanya. Yeah. Oh ya, frekuensi sering tertulis pakai W, frekuensi, sama seperti kwitansi pakai W. Hari ini bukan hari ini, bahasa Indonesia sudah memperbaharunya menjadi U. Kwitansi dan kwitansi. Mohon maaf, frekuensi bukan pakai W tapi pakai U. Kalau untuk kwitansi bukan pakai W tapi pakai U, menggunakan U, huruf U setelah kata awal K. Itu yang sering terjadi. Sama seperti istilah-istilah himbauan. Himbauan yang benar adalah imbauan, tidak pakai H, tapi imbauan. Handal, andal. Ya, banyak yang kita harus perbaiki untuk kesempurnaan penulisan dalam segi bahasa Indonesia. Di bagian pembahasan, kalau di bagian utamanya ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan analisis, simpulan dan syarat. Ini secara umum, dimanapun hampir relatif sama. Tapi kalau di ilmiah populer, ada beda ragam, beda kata, Kaskus yang khas, Twitter yang subjektif, Wikipedia yang deskriptif, Kompas yang informatif, bersatu karena JIP. Ini tergantung urutannya Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir. Pembuka, penutup. Nah ini relatif aja ya. Frekuensi penggunaan kata dalam sebuah tulisan, dewasa ini, titik. Kalau ilmiah populer, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu kata dalam, gitu. Konotasi makna tidak sebenarnya yang muncul. Penutup, kata yang tersering itu maksudnya kata yang sering muncul, itu kalau di Indonesia kan tersering. Dipakai di Kompas, Wikipedia, Twitter, dan Kaskus berbeda dengan kata-kata pada ZIP. Tapi kalau di ilmiah populer, meski berbeda, semua hasil patuh pada hukum ZIP. Itu hanya sekadar contoh Bapak dan Ibu. Bagian penutup, ini sederhana, tapi ini menjadi tolok berpikir kita. Jikalau kita menulis kata untuk mencari ringkasan, berarti penegasan atau rangkuman dari pembahasan. Kita tegaskan kembali. Tapi kalau simpulan, jawaban ringkas terhadap rumusan masalah. Dan saran, harapan penulis untuk pengembangan selanjutnya yang relevan, didukung alasan yang logis. Jadi kalau dari bahasa, saran itu boleh banyak Bapak dan Ibu. Misalnya rumusan masalahnya ada 2, bagaimana, mengapa, dan bagaimana, sarannya nanti tidak hanya 2, bisa 4, bisa 5, yang penting masih koridor logis atau masuk akalnya. Dan harapannya ini akan dilakukan di kemudian hari untuk perbaikan penelitian dan lain sebagainya, seperti yang sudah-sudah. Nah, bagaimanapun tulisan kita, pedomannya sudah bagus, selikungnya sudah bagus, tapi kalau cara pengutipannya salah, apalah arti tulisan kita itu? Karena bagaimanapun ketika kita disitasi sama orang lain, penulisnya mendapatkan sitasi dan yang membaca mendapatkan ilmu tentunya. Jadi kalau berdasarkan letak, kalau cara pengutipan yang di awal itu boleh Subakti 2019 melaporkan atau memaparkan. Kalau mau pakai kata menurut juga tidak apa-apa. Menurut Subakti 2019. Kalau ditambah halaman boleh nggak? Boleh.
Kalau yang tengah, seperti dilaporkan Subakti. Ada kata-kata di awalnya, dalam penelitian yang relevan, seperti dilaporkan Subakti 2019, dan seterusnya. Kalau yang di akhir, langsung Lanin 2019. Jadi Bapak dan Ibu, serta adik-adik mahasiswa, kalau mau melihat tulisan pakar, saya sering mengikuti Twitternya Bapak Lanin ini. Beliau ini adalah pakar bahasa Indonesia yang memang disiplin ilmunya mumpuni. Kalau menurut saya pribadi, beliau banyak menuliskan kata-kata terbaru yang kadang kita tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Semacam hari ini karena pandemi ini banyak istilah-istilah kesehatan yang sudah masuk kamus Bapak dan Ibu. Apalagi nanti istilah-istilah terbaru berikut-berikutnya. Nah, cara pengutipan yang berdasarkan jenis. Nah, ini kan kadang di skripsi itu ngutipnya ya udahlah, hajar aja, sama-sama tahu lah gitu kan. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia, kalau kurang dari 40 kata pakai kutip, pakai tanda petik Bapak dan Ibu. Tanda petik. Kurang dari 40 kata. Bagaimana mengukurnya? Ya kita blok aja tulisan kita. Belum, salah klik saya. Kita blok saja apakah sudah 40 kata, biasanya satu paragraf biasanya. Tapi kalau 40 kata atau lebih boleh diblok, dihitamin, tebalin. Atau dihilangkan sebagian lah, biar tidak jadi plagiarisme. Oh ini terlalu banyak ini kita ngutipnya nanti jadi plagiat. Cek Turnitin 50%, wah nggak bagus kan tulisan kita. Bagusnya itu kalau di bawah 20% misalnya. Jadi dihilangkan tanpa mengurangi arti. Misalnya Subakti 2019 menceritakan bahwa bahasa Indonesia adalah A sampai Z. Kita simpulkan aja dari A sampai Z-nya apa sih yang dibahas tanpa menghilangkan substansi atau arti sesungguhnya, itu boleh dan dibenarkan menurut kaidah penulisan yang ada. Tapi kalau kutipan tidak langsung, ya kita harus meringkas, menyimpulkan dengan bahasa sendiri, menggunakan sinonim, persamaan kata. Misalnya fluktuatif. Kita istilah ekonomi fluktuatif, sinonimnya apa ya? Oh, pertumbuhan yang naik turun. Nah, itu lebih bagus. Oh, kalau kita menulis fluktuatif nanti plagiat. Jadi plagiat ini, tapi kita bikin aja pertumbuhan yang tidak konsisten atau naik turun. Nah, fluktuatif. Boleh pakai sinonim. Sinonim kaya misalnya, dermawan atau berkecukupan. Nah, seperti yang semacam itu. Mengubah struktur kalimat seperti diterangkan, menerangkan. Ini untuk menghindari plagiarisme biasanya. Mengubah struktur kalimat, misalnya subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan, kita ubah keterangan di awal. Apakah boleh? Boleh. Asalkan tidak menghilangi atau menghilangkan fungsi dari kalimat itu, mengubah uraian dan lain sebagainya. Baik, jadi saya harus cepat karena memang keterbatasan waktu, tapi kita bisa sharing. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa tentunya, dan tim bulu tangkis Indonesia yang mengharumkan nama bangsa tentunya. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya mengharapkan ada feedback, ada kerjasama yang baik, ada pertanyaan yang nantinya akan kita sama-sama bahas. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Aan Indarto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.